Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi at-thayyibin at-tahirin. Thumma ila kafati awliya'illah min waliyin wa waliya min masyarikil ardh wa magharibiha barriha wa bahriha aina ma kanu wa kanat arwahuhum khususan Sayyidil Imam Jalaluddin Al-Mahalli wa Jalaluddin As-Suyuti wa Sayyidil Habib Hasan bin Ahmad Bahrun wa Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki wa jami' masyayikhina wa muallimina fid din ووالدنا وأمواتنا وأموات المسلمين أن الله يغفر لهم ويرحمهم وينور ضرائحهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, wabil khusus nikmat sehat, panjang umur, ditetapkan iman Islam kita, diberikan hidayah dan taufik sehingga kita masih tetap istiqomah salat maghrib berjamaah di Masjid Al-Atiq, juga beriktikaf dan juga mengikuti pembacaan tafsir Jalalain setiap malam Rabu. Dan alhamdulillah malam hari ini kita masih dihadiri, ditemani oleh guru kita, orang tua kita, Al-Ustaz Imran Lutfi. Kita doakan semoga beliau diberikan umur panjang, sehat wal afiah. Hadirin hadirat jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk malam hari ini kita akan membaca surah Al-Kahfi ayat yang diawali dari wadrib lahum masalar rajulain. Ayat berapa itu? 32 ya. Wadrib lahum masalar rajulain. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة
ila rabbi la ajidanna khairam minha munqalaba. Sadaqallahul azim. Ayat 32 dari surah Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadrib lahum masalar rajulaini." Wadrib dan jadikan, ij'al lahum bagi orang-orang yang kafir, lil kufari ma'al mu'minin. Jadikan satu contoh manakala orang yang tidak beriman itu berhubungan dengan orang yang beriman. Kalau ada dua orang yang beriman dengan orang yang tak beriman menjalin satu komunitas, menjalin perdagangan, menjalin hubungan, menjalin persahabatan, itu biasanya seperti apa? Dikasih perumpamaan di sini tentang dua orang. Masalan, perumpamaan rajulaini, tentang dua orang. Coba jadikan perumpamaan bagi orang yang tidak beriman manakala berhubungan dengan orang yang beriman. Diambil contoh, yaitu dua orang pemuda. Dua orang pemuda ini kalau di dalam tafsir yang lain disebutkan sebagai dua keluarga. Jadi ada dua pemuda, ada yang bilang dia itu satu keluarga, cuma pemuda yang satunya beriman, yang satunya tidak beriman. Dalam tafsir Al-Bahrul Madid karangan As-Sayyid Ibnu Ajibah Al-Hasani, di situ disebutkan kedua pemuda itu sekaligus namanya. Rajulaini di sini huma ikhwani, akhwani, dua sahabat. Min Bani Israel, dari golongan Bani Israel. Wa ismuhu Qutrus, jadi nama-nama orang sono. Qutrus. Jadi yang kafir ini namanya Qutrus. Wa mu'min ismuhu Yahuda. Tapi yang beriman itu namanya Yahuda. Jadi ada dua pemuda yang bersahabat, yang satu tidak beriman namanya Qutrus, yang satunya lagi beriman namanya Yahuda. Dua orang pemuda ini diangkat oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai permisalan bagaimana transaksi dalam kehidupan dua orang ini. Ja'alna li ahadihima jannataini. Kami berikan atau kami jadikan li ahadihima, dari salah satu dua pemuda itu, jannataini, dua kebun.
Bustanaini artinya dua kebun, dua ladang lah. Min a'nabin dari anggur. Jadi Allah berikan salah satu di antara keduanya ini, yaitu yang kafir, yang tidak beriman, Allah kasih kebun berupa kebun anggur. Wa hafafnahuma binakhlin, kemudian dikelilingi sama pohon kurma. Jadi ada kebun anggur dikelilingi sama kurma. Wa ja'alna bainahuma zar'a, di sela-sela antara kebun kurma anggur sama kurma itu ada tanam-tanaman berupa padi atau tanaman yang bisa dijadikan makanan pokok. Yaqtatu bihi, di mana Allah juga tumbuhkan di situ makanan-makanan pokok. Ya kayak beras, kayak padi, kayak gandum gitu. Kiltal jannataini, dua kebun tersebut atat mendatangkan ukulaha, ini kebun bisa menghasilkan buah-buahnya. Jadi ini kebun setiap bulan atau setiap tahun selalu menghasilkan, tidak pernah enggak berbuah, selalu panen. Walam tazlim minhu syai'a, dan panennya itu enggak pernah susut. Walam tadlim walam tangkus. Jadi kalau panen, kalau kemarin 1 kental, berikutnya 1 kental juga, enggak pernah susut. Jadi punya kebun yang produktif, kebun anggurnya produktif, kurmanya juga kayak begitu, tanam-tanamannya juga panennya tidak pernah gagal. Wa fajjarna khilalahuma nahara, kemudian dari sebagian tanahnya itu Allah pancarkan sungai. Jadi kebunnya punya sungai sendiri. Wa kana lahu thamar, dan kebun itu selalu berbuah. Faqala li sahibihi, ini sementara saya baca dulu ayatnya. Kemudian orang temannya yang punya kebun ini yang tidak beriman. Ini yang tidak beriman bilang kepada temannya yang beriman. Yang tidak beriman, dia punya kebun seperti yang disebutkan tadi. Orangnya tidak beriman kepada Allah, tapi rezekinya lancar. Kebunnya selalu panen, nggak pernah gagal. Kebunnya dialiri sama sungai. Pokoknya nggak pernah gagal dalam panennya itu. Akhirnya yang tidak beriman itu berbicara, ngajak ngobrol sama temannya yang beriman sambil membanggakan hasil kebunnya. Faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ay yufakhiruhu, dengan nada membanggakan hasil kebunnya, ini yang tidak beriman berkata kepada temannya yang beriman, ana aksaru minka malan. Jadi kalau kita bahasa gaulnya, nih saya bukannya sombong, tapi kebun saya itu hasilnya luar biasa.
harta saya itu banyak. Wa a'azzun nafaro, dan saya juga banyak punya simpatisan. Namanya orang kaya pasti banyak yang deketin. Jadi sambil membanggakan dunianya, dia mengatakan saya ini orang kaya. Saya sekarang ini orang kaya. Pengikut saya banyak, simpatisan saya banyak. Wa dakhala jannatahu, dengan bangganya dia masuk ke dalam kebunnya. Ini yang kafir ini. Bi sahibihi, sambil dibawa temannya yang beriman diajak masuk. Wa huwa zalimun li nafsihi, yang tidak beriman ini, yang kafir ini masuk ke dalam kebunnya. Wa huwa zalimun li nafsihi, dia sudah melakukan kezaliman ke dalam dirinya sendiri, di mana masuk ke dalam kebun dengan hati yang sombong. Merasa punya duit banyak, merasa punya harta yang banyak, sedangkan yang diajak masuk adalah temannya yang biasa-biasa saja. Qala ma adunnu an tabida hadhihi abada. Dia ngomong kepada temannya, saya tidak mengira ini kebun tidak bakalan hancur. Ma adunnu an tabida hadhihi abada. Kebun saya itu tidak bakalan rusak. Kebun saya itu akan selamanya menghasilkan. Usaha saya itu akan selalu berjalan. Gak bakalan rugi, gak bakalan bangkrut. Gitu. Wa ma adunnu sa'ata qa'imatan. Dan aku pun juga gak yakin kalau nanti ada hari kiamat. Aku juga nggak yakin bakalan ada hari kiamat. Wala irruditu ila rabbi, dan kalaupun saya nanti mati kembali kepada Tuhan, fil akhirati ala zamika, seperti yang kamu ceritakan, kamu kan beriman kepada Allah. Katanya nanti kalau sudah meninggal dia akan melewati alam akhirat. Ada surga, ada neraka. Kalaupun nanti saya dipanggil sama Tuhan, katanya, ini kata yang kafir, la ajidanna khairan minha munqalaba, aku pun akan kembali kepada Tuhan dalam kondisi sama seperti saya di dunia. Kalau di dunia saya dikasih kaya sama Tuhan, maka saya nanti di akhirat pun juga kaya seperti halnya di dunia. Itu ngomongnya begitu. Obrolan kayak begini ini sekarang sudah sering ditemukan di YouTube atau di media sosial. Jadi orang-orang yang dia setengah beriman, setengah tidak. Jadi menganggap kalau saya di dunia ini enak, ya nanti saya di akhirat gak jauh beda dengan kondisi saya sekarang. Gitu. Di dunia saja saya dikasih kekayaan, apalagi nanti di akhirat, kan begitu. Sekarang kita membaca tentang penjelasan tafsir dari dua orang ini. Ruya, diriwayatkan, anal kafir ishtara ardon. Dari sini dah.
iktasama thamaniyata alaf dinar aw warasa min abihima. Jadi dua pemuda ini awalnya punya harta yang sama. Yang satu yang kafir punya harta 8.000 dinar atau mendapatkan warisan dari orang tuanya. Yang beriman pun juga punya warisan dari orang tuanya. Cuma dalam membelanjakan harta warisannya itu berbeda. Yang kafir dia membelanjakan hartanya dengan diputar untuk usaha. Jadi dia beli kebun, dia usaha ini gitu. Tapi yang beriman ini beda. Walaupun dapat duit warisan yang banyak, dia caranya bertransaksi itu berbeda. Fashtarul kafir binasibi diya'an wa iqaran wa sarfal mu'min nasibau ila wujuhil birri. Kalau yang tidak beriman, dia investasi. Duitnya itu dipakai buat investasi. Kalau yang beriman, duit yang dia dapat dipakai untuk kebaikan. Ruwiya annal kafir ishtara ardun bi alfi dinar. Dengar temannya yang kafir ini beli tanah seharga 1.000 dinar, umpama sekarang 1 M lah. Temannya beli tanah 1 M. Faqala sahibuhul mu'min. Dengar temannya beli tanah 1 M, temannya yang beriman itu berkata, Allahumma. Dia ngobrol sendiri, dia ngobrol sama Allah. Istilahnya bermunajat kepada Allah. Allahumma ya Allah. Inna fulanan ishtara ardon bi alfin. Teman saya itu beli tanah 1 M buat urusan dunia. Wa inni ashtara minka ardon fil jannah bi alfin. Aku pun juga enggak mau kalah. Aku ingin beli tanah seharga 1.000 dinar di surga. Aku akan beli tanahmu di surga seharga 1.000 dinar atau 1 M. Kalau tanahnya temanku itu 1 M, aku juga mau beli tanahmu yang ada di surga ya Allah seharga 1 M. Fatasaddaqa bi alfi dinar. Akhirnya dia menyedekahkan uang 1 miliar itu kepada orang-orang. Sedekahnya itu tujuannya membeli tanahnya Allah seharga 1 M atau 1.000 dinar tadi. Iya kayak begitu. Dengar temannya beli tanah, saya juga beli tanah, tapi tanahnya Allah. Kemudian uangnya itu disedekahkan kepada orang-orang. Summa inna sahibahu banadaron bi alfi dinar. Kemudian dia dengar lagi temannya itu bisa membangun rumah seharga 1.000 dinar. Faqala al-mu'min, kemudian yang mukmin ini, orang yang beriman ini berkata, Allahumma inna sahibi banadaron bi alfin. Ya Allah, temanku itu membangun rumah seharga 1.000 dinar. Wa inni ashtari minka daron fil jannah bi alfin. Maka aku pun juga mau beli rumah seharga 1.000 dinar. Rumah yang ada di surgamu ya Allah. Akhirnya fatasaddaqa bi alfi dinar.
Jadi tiap ngomong kayak begitu dia kemudian bersedekah. Summa inna sahibahu tazawwaja imra'atun bi alfi dinar. Kemudian dengar lagi temannya nikah. Resepsinya itu sampai habis 1000 dinar. Faqala Allahumma inna fulanan tazawwaja bi alfi dinar. Ya Allah, temanku itu nikah sampai habis 1000 dinar. Wa inni akhtubu minka min nisa'il jannah. Ya Allah, aku pengen ngelamar bidadari surga seharga 1000 dinar. Fatasaddaqa bi alfi dinar. Kemudian habis ngomong kayak begitu, dia ngambil duit 1000 dinar disedekahi. Sampai terakhir. Summa asobathu hajah. Namanya orang sedekah terus dipakai buat sedekah, kan duitnya habis. Kalau yang satu kan diputerin duitnya. Kalau yang kafir tadi duitnya diputerin, otomatis dia selalu megang duit. Yang satunya duitnya disedekain begitu saja, mengharapkan pahala dari Allah. Tapi namanya kehidupan ada kebutuhan. Summa asobat hajah. Pada suatu hari yang beriman ini punya keperluan. Namanya orang hidup kan pasti punya keperluan. Faqala la'alli sahibi yunawiluni ma'rufahu. Aku pengen datengin temanku yang kaya itu, yang kafir itu, yang tidak beriman itu. Dia kan duitnya banyak. Saya pengen main ke rumahnya, barangkali main ke rumahnya, terus saya mengutarakan hajat saya, barangkali dia mau berbaik hati kepada saya. Namanya orang kaya kan punya teman, kebetulan lagi butuh, masa nggak dibantu, kan begitu. Fa'atau, kemudian dia berangkat ke rumahnya temannya tadi. Faqala ma fa'ala malaka. Akhirnya temannya yang kafir tadi nanya, duit warisan kamu pakai buat apa? Dulu kan kamu dapat duit banyak tuh, kamu kemanakan? Gitu. Fa'akhbarahu qissatahu. Akhirnya dia ceritain, duit saya itu saya pakai buat sedekah. Kamu beli tanah, saya juga beli tanah, tapi tanahnya di surga gitu. Duitnya saya sedekahi. Terus sampai duit saya habis gitu. Jadi dia ceritain bagaimana habisnya duitnya itu, diceritain sama temannya tadi. Faqala au innaka la minal musaddiqina bihadza. Wah, kamu kayak orang yang percaya diri banget. Sedekah. Kayaknya kamu itu bakalan mendapatkan imbalan. Wallahi la u'tika syai'an. Jadi kalau orang Arab itu dulu kalau sumpah sudah pakai kayak begitu, wallahi atau apa. La u'tika syai'an, aku enggak bakalan bantu kamu. Falam Akhirnya temannya itu enggak mau bantu. Karena duit yang dulu duit warisannya dulu dipakai buat sedekah sampai habis.
Akhirnya dia nggak mau bantu. Ini orang gimana? Hidupnya ini orang bagaimana? Namanya di dunia ya harus berbisnis, bertransaksi, tapi kok malah dipakai buat sedekah sampai habis. Akhirnya percakapan ini falamma tufiya ala amruhuma ila ma zakarallahu fi suratis Shaff. Akhirnya ini transaksi, ini percakapan diabadikan di dalam surah As-Saffat yang berbunyi qala qailum minhum inni kana li qarin yaqulu a innaka laminal musaddiqin. Nah, jadi cerita ini orang yang beriman akan selalu memandang bahwasanya harta yang dia miliki itu adalah harta yang selalu digunakan untuk kebaikan. Adapun orang yang tidak beriman, dia berpaham bahwasanya harta yang dia miliki itu harta yang harus dikembangkan. Dan sampai ketika dia sudah kaya, dia beranggapan bisnisnya itu akan jalan terus dan gak bakalan rugi. Bahkan pun dia tidak percaya akan adanya hari kiamat. Kalaupun toh nanti kembali kepada Tuhan, dia akan bernasib seperti di dunia, akan kaya raya, akan diberikan kenikmatan di akhirat kelak. Dengan kesombongan ini akhirnya yang beriman tadi ngasih nasihat kepada temannya. Qala lahu sahibuhu. Ini baru yang beriman berbicara kepada temannya tadi. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu. Yang beriman kemudian berbicara kepada temannya yang tidak beriman. Wa huwa yuhawiruhu. Dia menjawab apa yang dia ucapkan yang tadi, yang diucapkan temannya yang tidak beriman tadi. Dia pengen ngasih jawaban. Apakah benar bisnisnya itu bakalan jalan terus? Apakah benar hari kiamat itu tidak ada? Apakah benar orang yang tidak beriman, yang kaya nanti di akhirat juga seperti itu, akan kaya juga seperti di dunia? Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta, apakah engkau mengingkari, apakah engkau tidak beriman billadzi khalaqaka, kepada zat yang telah menciptakan engkau, min turabin, di mana engkau itu diciptakan dari tanah, li'anna Adam khuliqa minhu, karena Nabi Adam diciptakan dari tanah. Summa min nutfatin, kemudian setelah dari tanah berproses min nutfatin, dari air sperma atau air mani. Summa sawwaka rajula, dari air itu kemudian Allah susun sampai menjadi manusia. Adalaka wa sayyaraka rajulan, sampai engkau menjadi manusia seperti ini. Awalnya engkau itu adalah setetes air, diciptakan oleh Allah, kemudian disempurnakan sampai menjadi manusia seperti sekarang ini, punya tangan, punya kaki, punya kepala, dan seterusnya. Summa sawwaka rajulan,
lakinna huwallahu rabbi wala usyriku bihi bi rabbi ahada. Apa itu tulisannya? Lakinna asluhu lakin ana. Jadi lakinna itu aslinya lakin ana, akan tetapi aku. Wa quri'a bi fa hudzifatil hamzah, hamzahnya dihilangin. Lakinna, nun ketemu nun menjadi apa? Gunnah. Apa namanya? Mutamatsilen. Nun mati ketemu nun. Lakinna. Oh itu. Faltafatan nunani fawaqa'al idgham. Lakinna wallahu rabbi. Lakinna akan tetapi aku wallahu rabbi, akan tetapi aku tidak seperti engkau. Dia yang menciptakan dari tanah, dari kemudian dari air spernya, kemudian disempurnakan menjadi manusia. Wallahu rabbi, itulah Tuhan. Wala usyriku bi rabbi ahada, dan aku tidak akan menyekutukan Tuhanku dengan selainnya. Walaula idz dakhalta jannataka qulta masya Allah. Kenapa kamu ketika masuk ke dalam kebunmu justru engkau berbangga diri? Kenapa engkau justru tidak mengucapkan masya Allah? Walaula idz dakhalta jannataka qulta masya Allah la quwwata illa billah. Jadi seharusnya tadi kamu ketika masuk ke kebunmu itu bukan justru berbangga dengan hasil kebunmu, atau bahkan sampai meyakini kebunmu itu nggak bakalan rusak, apalagi sampai menafikan hari kiamat dan seterusnya. Seharusnya kamu itu masuk ke dalam surga, ke dalam kebunmu yang begitu banyak menghasilkan buah-buahan, seharusnya engkau mengatakan masya Allah la quwwata illa billah. Fil hadis man u'tiya khairan, sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi, man u'tiya khairan, siapa yang mendapatkan atau dikasih oleh Allah kebaikan, dikasih anak, dikasih motor, dikasih baju, pokoknya dikasih kenikmatan yang baik, min ahlin, baik berupa keluarga, kayak dapat anak atau dapat istri,
au malin atau mendapatkan harta, fayaqulu inda dzalika, maka ketika pertama kali kita melihatnya kita mengucapkan masya Allah la quwata illa billah. Apa manfaatnya? Lam yara fihi makruhan. Insyaallah kalau kita mengucapkan hal tersebut, yang kita lihat itu barangnya tidak bakalan rusak, nggak gampang rusak. Kalaupun kita melihat anak kita pertama kali kemudian mengucapkan masya Allah la quwata illa billah, insya Allah ini anak kejaga. Jadi ini berkaitan tentang namanya penyakit ain. Penyakit ain, penyakit pandangan. Jadi kalau orang itu ketika memandang sesuatu yang menakjubkan, dia langsung memuji, wah anaknya cakep banget. Pas cakep kayak begitu, matanya ketemu sama mata yang dilihat, bisa menimbulkan penyakit. Tahu-tahu anak malam-malamnya sumeng atau panas, padahal nggak minum ini, nggak minum itu, cuacanya padahal cuacanya sehat, cuacanya bagus, tapi tiba-tiba anak sakit. Itu bisa jadi tadi ketemu sama orang atau siapa saja, ketika melihat anak kita ini lucu, akhirnya dia langsung ngucapin pujian, cakepnya anak ini, cakepnya anak ini. Jadi mengungkapkan kekaguman tanpa diawali dengan ucapan masya Allah, itu berbahaya, bisa menimbulkan penyakit. Kalaupun kepada harta kita, umpama motor, apa sajalah, itu juga bisa, itu barang bisa rusak. Kalau orangnya lagi kuat ainnya, itu bisa rusak, atau nggak bakalan lama barang tersebut. Makanya untuk menghindari hal-hal negatif yang akan terjadi, manakala kita melihat nikmat yang mengagumkan yang Allah berikan dalam kehidupan